Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembahasan Gen Z di tengah perubahan etika dan perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Dan kami akan memandu jalannya seminar hari ini dari awal hingga akhir acara. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, yang kami hormati para narasumber yang kompeten yang telah sama-sama kita hadirkan, dan tentu saja yang saya hormati seluruh peserta seminar kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita. Kami menyampaikan terlebih dahulu beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua adalah sambutan ketua pelaksana seminar, yaitu kepada Ibu Pangdam Natania, Magister Pendidikan, sekaligus membuka acara hari ini. Yang ketiga adalah sesi pemaparan materi oleh narasumber. Yang keempat ada sesi tanya jawab. Yang kelima yaitu pemaparan kesimpulan. Yang keenam ada penyerahan sertifikat kepada narasumber. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Pamela, Magister Pendidikan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat para suami Alvino, para narasumber yang luar biasa, tamu undangan, rekan-rekan panitia, dan para peserta seminar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara seminar Electa, Ethics, Leadership, and Transformation by Gen Z. Saya atas nama Pangdam Natania sebagai ketua penyelenggara seminar, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Juga penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para narasumber yang bersedia untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi. Akhir kata kami ucapkan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Pamela. Dengan berakhirnya sambutan, maka kegiatan seminar Electra resmi dibuka. Hadirin yang kami hormati, seminar ini bertujuan untuk menggali bagaimana generasi Z, generasi yang lahir dan tumbuh dalam era digital, menyikapi perubahan etika dan perilaku demokratis di tengah keterbukaan informasi yang begitu luas. Keterbukaan informasi membawa banyak manfaat, tetapi juga menuntut tanggung jawab, etis, dan sikap demokratis yang lebih bijak. Atas pemaparan tujuan dan juga latar belakang seminar kali ini, maka semakin dekat juga lah kita pada acara yang nantikan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Tapi sebelum itu, izinkan kami perkenalkan moderator kami terlebih dahulu, yaitu Nadika Nikesha Azali, Sarjana Ilmu Komunikasi, yang akan memandu jalannya diskusi dan pemaparan materi pada seminar kali ini. Untuk Ibu Nadika Nikesha dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta para saudara-saudara yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC atas kesempatan untuk saya mengadu acara seminar pada hari ini. Pada hari ini kita berkumpul dalam acara yang luar biasa. Tapi sebelum itu, boleh dong saya tanya kabar teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua di sini? Baik. Semoga selalu dalam kesehatan dan kehidupan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah teman-teman sudah siap mendengarkan para narasumber kita hari ini? Ya. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas hal yang sangat penting dan relevan khususnya di era kita sekarang ini. Yang pertama mengenai jadi kebutuhan etika dan yang kedua perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Tapi sebelum itu, izinkan
saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Aditya Kevianjani selaku moderator akan memandu jalannya diskusi hari ini. Nah, kita sudah mendatangkan para narasumber yang sangat kompeten dan dalam bidang psikologi dan sosial. Tapi sebelum mulai, ada pula beberapa aturan yang diharapkan dapat ditaati selama seminar ini berlangsung. Yang pertama, setiap peserta diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan berbicara jika saya selaku moderator tidak memberikan izin. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai seminar ini dengan para narasumber kita, yaitu Raija Putri Aditya dan Karina Gabriel. Untuk keduanya kami silakan. Nah, di sini sudah ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Raija Putri Aditya dan ada Kak Raina Gabriel. Selamat pagi. Nah, pada kali ini pertama itu ada narasumber kita pertama, yaitu Kak Raija Putri Aditya yang akan membawakan materi tentang Genzi di tengah perubahan etika. Nah, sebelum itu boleh dong kita tahu apa sih alasan Kak Raija Putri Aditya ini membawakan materi tersebut untuk seminar kali ini. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan. Kenapa sih pilih tema ini ya? Karena mungkin di sini mungkin dari semua ya, benar nggak sih? Benar. Yang paling utama yaitu karena targetnya Genzi, dimana ini juga salah satu hal yang paling penting ya, karena perubahan etika di era Genzi ini. Nah, Genzi itu kan generasi yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan global dan juga dunia digital. Dimana perubahan itu cepat banget tuh berubahnya, dan salah satu halnya itu yang paling sering berubah itu adalah etika. Karena nilai-nilai moral yang sudah dilakukan mutlak itu seringkali sekarang pun salah banget, karena banyak beberapa ada potensial atau hal yang banyak diubah dari Genzi. Jadi mata kuliah ini ada yang supaya membuka lagi mata Genzi buat dan membuka masyarakat sekitar tentunya tentang kenapa perubahan itu perubahan etika itu tidak terjadi di generasi berikutnya. Luar biasa. Pasti teman-teman juga penasaran nih, apa sih materi yang akan dibawakan sama Kak Raija, apa aja yang terjadi di Genzi pada saat ini. Tanpa berlama-lama, kepada Kak Raija dan dia silakan untuk memaparkan materi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana semangat gak hari ini? Semangat. Semangat gak hari ini? Semangat. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sama moderator tadi, kalau hari ini saya bakal bawain tema yaitu Genzi di tengah perubahan etika. Sebelumnya izin saya kenalin dulu ya anak-anak. Tak kenal maka saya, tak sayang maka cinta. Perkenalkan nama saya Raija Putri Aditya, analis psikologi, sarjana sosial. Saya lahir di Bogor tanggal 11 Desember 2007 dan ini adalah tugas pendidikan dari saya yaitu SMA Negeri 1 Cibinong tahun 2023 sampai 2026, lalu Universitas Indonesia jurusan Psikologi tahun 2026 sampai 2032 dan Universitas Gadjah Mada jurusan Sosiologi tahun 2032 sampai 2036. Lalu selanjutnya pengalaman saya setelah lulus kuliah, alhamdulillah saya langsung bekerja di perusahaan XYZ untuk menangani berbagai hal terkait karyawan karena kebetulan saya adalah HRD. Dan selanjutnya saya menangani pelayanan klinis psikologi dan menjadi dosen di beberapa universitas. Nah, udah kenal dong sekarang saya siapa dan background saya seperti apa, jadi langsung aja kita masuk ke materinya. Teman-teman masih asing gak sih dengan kata Genzi? Sekali nggak? Nggak. Sudah tahu semua karena kebetulan sama juga kata Genzi ya. Nah, jadi sebelumnya aku kenalin dulu ya Genzi itu siapa. Genzi itu adalah generasi yang lahir di antara tahun 1997 sampai 2012. Itu kata BPS ya teman-teman. Nah, kenapa Genzi ini banyak disorot? Yang pertama karena juga populasinya di Indonesia saat itu mendominasi. Jadi sekitar 27,94% populasi di Indonesia itu adalah Genzi. Bisa lihat itu datanya memang Genzi itu paling banyak populasi saat Indonesia. Nah, karena ini adalah generasi yang sepenuhnya tumbuh dan lahir di era teknologi digital yang pesat. Internet dan media sosial itu sekarang lagi pesat banget, benar nggak sih teman-teman? Benar. Nah, sebenarnya di generasi sebelumnya itu udah ada yang namanya perkembangan teknologi, perkembangan internet,
dikenal ataupun tumbuh. Nah, sebelum masuk ke pembuahan etikanya atau intinya, kita lihat dulu beberapa karakteristik supaya kalian ngerti. Karena di konsep psikologi, jadi kita lihat dari makna psikologi. Nah, kalau di dunia psikologi itu ada beberapa karakteristik, di sini saya simpulkan menjadi 4. Yang pertama yaitu Gen Z dikenal sebagai generasi pertama yang sepenuhnya tumbuh dari dunia digital atau bisa kita sebut sebagai digital native. Nah, itu tuh perkembangan teknologi yang semakin pesat, itu sepenuhnya tumbuh di generasi kita atau generasi Z. Nah, selanjutnya berdasarkan Journal of Cognitive Psychology, Gen Z itu cenderung memiliki kemampuan untuk multitasking yang tinggi. Jadi generasi sekarang tuh apa ya? Misalnya buat ngerjain pekerjaan kayak lebih dari satu, lebih dari dua gitu. Kita bisa sama ngerjain satu ngerjain yang lain. Itu jadi karakteristik dan juga hal yang mendominasi Gen Z. Terus yang ketiga yaitu berdasarkan Journal of Social Issue, Gen Z memiliki tingkat kesadaran sosial yang tinggi. Kesadaran sosial itu di bagian mana? Di bagian mengangkat isu sosial tentang kesetaraan gender dan lain hal sebagainya. Isu sosial itu banyak banget yang naik karena pengaruh dari Gen Z. Karena berarti kita tuh tumbuh di dunia teknologi yang dimana semakin cepat dan semakin pesat perkembangan teknologinya. Nah, kemudian yang terakhir berdasarkan Journal of Career Assessment, Gen Z cenderung memilih pekerjaan yang lingkungan kerjanya nyaman gitu. Jadi ada penelitian di mana 23.000 responden yang oleh Gen Z dan mereka tuh memilih lebih baik resign dari tempat kerja daripada tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya. Dan itu menandakan kalau misalnya Gen Z itu adalah individu yang bebas. Jadi kalau misalnya dia mau A, dia nggak nyaman sama B, dia bakal pilih A, dia nggak bakal pilih B. Apapun alasan. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya apa yang dihadapi oleh Gen Z? Sebelum kita nyoba perubahan etika, terus penyimpangan dari Gen Z, kita lihat dulu apa sih yang lagi dihadapi sama Gen Z. Nah, benar tadi Gen Z itu lagi ngalamin namanya krisis etika. Nah, kemudian etika Gen Z atau yang sering disebut juga sama masyarakat banyak itu adalah krisis moral Gen Z. Itu adalah isu yang lagi diramaikan oleh banyak masyarakat dari berbagai pihak. Nah, program itu terkait sama beberapa karakteristik yang dianggap menyimpang dari yang sudah saya jelaskan, yaitu budaya teknologi. Itu tuh jadi salah satu dampak negatif media sosial karena banyak banget sekarang tuh banyak banget kebebasan berpendapat, jadi apa aja diomongin sama Gen Z, apa aja dikritik, tapi tanpa menyandingkan dengan nilai-nilai dan moral bangsa. Terus yang ketiga ini namun juga yaitu mereka sadar akan konsekuensi hukum. Nah, di situ kayak jadi sekarang sama-sama guys udah dikasih kebebasan berpendapat, tapi mereka kurang sadar nih sama hukum yang akan mereka hadapi kalau misalnya mereka itu bebas untuk melakukan apapun di luar sana gitu. Jadi mereka tuh kurang menyadari akan hukum dan konsekuensinya. Terus yang keempat ketergantungan teknologi. Ada sekarang ini mau dibahas ya teman-teman. Dari yang sekolah aja kita bisa lihat di mana mereka terlokasi dan ke bawah. Itu udah ketergantungan sama teknologi sampai kadang-kadang tuh malas belajar, malas buat berlatih. Padahal itu adalah hal yang sangat penting buat generasi kita ke depannya. Selanjutnya adalah pengaruh globalisasi dan globalisasi. Balik lagi, karena kita lahir sepenuhnya dari teknologi, tentu saja pengaruh dari budaya luar itu gampang banget buat masuk dan tanpa filter teman-teman. Jadi karena mereka juga dididiknya dari kecil lewat HP, lewat teknologi, mereka tuh punya masa anak-anak yang lebih sedikit daripada generasi sebelumnya. Jadi itu bikin mereka jadi gampang banget buat masukin budaya-budaya luar itu tanpa filter. Nah, selanjutnya adalah tantangan Gen Z. Jadi kita jangan lihat aja perubahan etikanya, perubahan yang jelek-jeleknya. Kita lihat dulu nih tantangan Gen Z itu apa sih? Nah, seberapa banyak tantangan yang lagi Gen Z hadapi? Yang pertama adalah kesehatan mental. Teman-teman nggak sih kalau salah sekarang Gen Z itu, terutama saya sebagai psikologi ya, saya tuh melihat Gen Z itu sekarang lebih melek banget sama kesehatan mental. Udah tahu tuh sama yang namanya anxiety, terus eating disorder, padahal di generasi sebelumnya itu adalah hal yang tabu, tapi di Gen Z itu sekarang makin melek. Nah, itu salah satu tantangan juga karena tadi balik lagi karakteristik mereka yang teknologi juga organisasi itu bikin mereka jadi punya banyak tekanan akademis, juga banyak penyakit mental lainnya. Itu selanjutnya itu adalah tekanan sosial dan tidak baik. Baik lagi mereka tuh timbul merasa tertekan buat bikin identitas mereka tuh jadi lebih baik. Kayak tadi di media sosial, mau kelihatan jadi yang paling hebat di Instagram, padahal akhirnya nggak kayak gitu. Nah itu tuh malah makin bikin diri mereka tuh tertekan. Nah selanjutnya adalah perubahan dinamis di dunia kerja. Nah karena efek dari globalisasi teknologi tadi itu bikin mereka itu cepat banget, dunia tuh cepat banget berubah gitu. Kayak mereka tuh rasanya mereka harus cepat beradaptasi, harus cepat berubah lagi dengan perubahan yang terjadi. Nah selanjutnya
sisi negatifnya aja, itu juga sebenarnya bisa terkait dari Gen Z. Karena tadi kan dari aku bilang ya, terusnya ada pengambilan dari globalisasi, investasi, selain itu juga ada dampak positif yang jadi kita bukan cuma dari jelek-jeleknya aja, tapi ada beberapa hal dampak sisi positif dari Gen Z yang harus kita solid juga. Yang pertama adalah kepekaan yang tinggi akan isu sosial. Tadi aku udah bahas juga sedikit di karakteristik. Jadi Gen Z itu punya jiwa sosial dan juga isu global dalam mengangkat isu global yang tinggi banget di kepekaan. Banyak banget teman-teman isu kayak kesetaraan gender, keadilan sosial itu yang naik gara-gara Gen Z. Sampai lagi kita tahu tentang teknologi kan, mereka tahu banget cara buat nyebarin informasinya itu gimana nih dia cepet ke up, maksudnya dia cepet ke apa, dan cepet dilihat oleh masyarakat. Terus selanjutnya dekat dengan teknologi. Ini sebenarnya teman-teman, selain kalian bisa lihat dari dampak negatifnya, kalian juga bisa lihat dari dampak positifnya. Kayak kalau kita paham sama teknologi, berarti kita juga jadi cepat dong nyampein informasi. Nah, ini tuh gimana cara Gen Z ada supaya gimana teknologi itu mereka manfaatkan biar malah bahwa itu dampaknya lebih banyak dampak positif bukan dampak negatif. Gitu. Selanjutnya adalah inovatif dan kreatif. Jadi, tadi kan sebenarnya itu masalah-masalah Gen Z yang kita hadapi. Tapi mereka tuh selalu punya cara yang inovatif dan kreatif buat menyelesaikan masalah itu, teman-teman. Jadi, gak cuma di menyelesaikan masalah aja, tapi di bidang usaha. Sekarang banyak banget kan ide-ide dan ide-ide inovatif dan kreatif dari Gen Z. Dan itu salah satu ciri positif mereka. Selanjutnya adalah adaptasi cepat. Balik lagi nih, karena tadi globalisasi dan teknologi itu bikin dunia jadi perputaran cepat banget, apa aja berubah dengan cepat. Mereka tuh jadi punya sesuatu kemampuan yang lahir secara natural, yaitu adaptasi yang cepat. Gitu teman-teman. Selanjutnya aku udah teriak luar biasa banget ya teman-teman. Boleh dong untuk teman-teman yang tadi kan kita udah bahas nih tentang Gen Z, juga ketika ada Gen Z, tantangan dan pastinya tadi ada meskipun tentang sisi negatif, tapi di balik sisi negatif pasti ada dong sisi positif dari Gen Z itu sendiri. Nah, biar kita makin terbuka lagi sama Gen Z, kita akan membahas sesi tanya jawab kepada pemateri yang pertama dengan aturan yang sudah saya bacakan di awal. Pada para hadirin dipersilakan untuk bertanya. Tadi kita dijelasin ya tentang apa itu Gen Z. Nah, gimana sih caranya Gen Z menerapkan nilai-nilai bangsa terutama pengaruh globalisasi dan globalisasi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaan ini ya setelah Manda ya tadi. Nah, pertanyaan bagus banget teman-teman karena gimana nih caranya kita yang udah apa ya maksudnya banyak punya sesuatu kita ada nilai-nilai budaya bangsa. Nah, pertama ini adalah dari kesadaran identitas individu. Kalau misalnya kita tuh punya ideologi bangsa, kita punya dasar negara, kita punya undang-undang yang bisa membantu kita tuh tetap ada di jalur kita atau di ideologi bangsa kita. Nah, itu peran Pancasila juga harus kita terapkan ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau globalisasi itu tetap banget masuk ke Indonesia nya gitu, tapi dia tuh harus tetap mengedepankan nilai Pancasila. Contohnya, kayak ini kan ada perilaku individualistik. Sebagai Gen Z, kita tuh harus mengedepankan nilai-nilai bermasyarakat seperti yang sudah ditanamkan sejak dulu. Jadi jangan tiba-tiba kita merubah perilaku yang sudah menjadi budaya dan tradisi di Indonesia gitu teman-teman. Nah, kita tuh paham banget ya kalau misalnya itu tuh pasti susah. Tapi ini adalah salah satu upaya Gen Z dan juga semua masyarakat untuk merangkul dan juga memberi pemahaman terhadap Gen Z. Jadi Gen Z itu nggak bisa sendirian. Mereka tuh juga bukan generasi yang sebenarnya bisa semena-mena disalahkan. Ini adalah tugas kita semua, tugas generasi sebelumnya, tugas generasi yang akan datang buat membimbing satu sama lain kepada Gen Z untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa, ideologi bangsa kita, dasar-dasar negara kita dan negara kita. Mungkin cukup ya dari aku. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Putri Kemanggaran sudah berbicara, juga terima kasih kepada hadirin yang sudah bertanya. Baik, untuk sesi tanya jawab generasi pertama, saya tutup. Terima kasih untuk peserta yang telah bertanya dan terima kasih untuk narasumber kita atas jawabannya.
selanjutnya kita punya sumber yang bakalan menarik materinya dan juga bakalan unik di daerah sekarang, yaitu perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Langsung saja kita panggil Pak Nenek Gabriel selaku pemateri hari ini. Sekarang udah ada Pak Nenek nih. Nah, apa sih alasan Pak Nenek mengangkat materi ini untuk seminar kali itu apa? Sebelumnya terima kasih saya kenapa saya mau memilih materi ini, karena sebenarnya kita juga tahu bahwa di era keterbukaan informasi dalam bentuk cepat, di mana kita semua dapat mengakses informasi yang lebih mudah, namun tidak semua informasi itu berupa informasi yang akurat. Masih beberapa informasi yang tidak akurat seperti berupa hoax atau berita palsu. Hal tersebut membuat para masyarakat kita sangat mudah untuk beropini, namun mereka di sisi lain belum tahu apakah informasi yang mereka dapatkan itu akurat atau enggak. Di mana saya ingin para audiens yang mendengar paparan dari materi saya untuk dapat memilih, memverifikasi dan membandingkan informasi yang mereka dapatkan sebelum mereka beropini. Teman-teman, kita langsung mulai aja materi kita yang kedua. Baik, sebelumnya saya dengan Gabriel sebagai selaku pemateri akan memaparkan materi tentang perilaku demokratis dalam era keterbukaan. Saya telah membagi materi ini menjadi 5 bagian, yaitu pendahuluan, definisi, peran, tantangan dan kunci perilaku serta kesimpulan. Yang pertama, kita di zaman sekarang informasi itu mengalir begitu cepat, di mana di era keterbukaan itu sangat mempengaruhi dan mengubah dari cara kita berinteraksi, dari cara kita berkomunikasi, dan juga dari cara kita berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Di sini kemudian akses informasi juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga perilaku demokratis yang sehat. Hal ini menjadi ancaman tersendiri yang harus dihadapi oleh masyarakat kita. Asal kita tahu sendiri bahwa masyarakat kita sangat mudah menerima informasi, namun di sisi lain mereka terkadang terlalu malas untuk memverifikasi apakah informasi tersebut sudah benar atau tidak, yang membuat banyak sekali masyarakat yang terlalu cepat mengambil keputusan seperti langsung memberikan ujaran kebencian. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke dalam, pertama kita harus mengenal terlebih dahulu definisi dari demokratis itu sendiri. Demokratis adalah sikap atau tindakan yang mencerminkan nilai demokrasi, seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati hak orang lain, bersikap adil dan aktif, dan juga berperan aktif dalam mengambil keputusan secara bersama-sama. Sikap demokratis ini sangat karena banyak sekali informasi yang memang sangat tidak jelas, dan jika kita sebagai masyarakat tidak memiliki sikap demokratis ini, maka kita bisa saja membuat seperti kericuhan yang sering terjadi, seperti sebenarnya itu bukanlah salah siapapun, tapi karena salah pahaman itu menjadi sebuah masalah yang lebih besar lagi. Selanjutnya ada peran keterbukaan informasi dalam demokrasi. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat kita untuk mendapatkan data dan fakta secara transparan. Hal ini memperkuat partisipasi karena warga negara memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Hal ini sangat baik karena di sisi lain ini menciptakan sebuah suasana yang adil di mana masyarakat dapat berpendapat secara bebas. Namun ini juga bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri karena tidak semua masyarakat kita dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik. Selanjutnya, tantangan dan kunci perilaku. Tantangan perilaku demokratis di era digital. Di era keterbukaan informasi juga menghadirkan tantangan besar. Informasi yang berlimpah belum tentu semuanya benar. Hoax, berita palsu, dan ujaran kebencian mudah tersebar melalui media sosial. Jika kita perilaku demokratis kita bisa terganggu. Misalnya intoleransi dan
polarisasi sosial bisa meningkat karena salah paham dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Nah, oleh karena itu saya telah menganalisis kunci perilaku demokratis di era keterbukaan informasi. Untuk itu, kita perlu mengembangkan beberapa sikap penting seperti berikut. Yang pertama yaitu kritis dan selektif dalam menerima informasi. Kita sebagai masyarakat tidak boleh menerima informasi mentah-mentah. Ya, kita harus memverifikasi informasi tersebut dari sumbernya dari mana, dan juga kita tidak boleh langsung mendapatkan informasi begitu saja yang langsung kita kelola sendiri dan kita memiliki pemahaman sendiri tanpa kita tahu informasinya dari mana. Yang kedua itu menghargai perbedaan pendapat. Diskusi yang sehat itu adalah fondasi dari demokrasi. Kita harus menghargai perbedaan pendapat karena kita sebagai manusia diberi pola pikir yang berbeda-beda yang pasti membuat pola pikir kita dan pendapat yang kita berikan itu juga berbeda. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Kita harus menghindari informasi yang tidak atas keadilannya, tapi di sisi lain kita tidak boleh memberikan informasi yang tidak jelas juga, karena banyak sekali orang yang dapat memilah informasi, tapi di sisi lain mereka juga yang memberikan informasi yang tidak jelas. Dan yang terakhir yaitu ikut berperan serta dalam proses demokrasi. Kita sudah sampai di kesimpulan. Di era keterbukaan informasi ini, perilaku demokratis menjadi sangat penting. Perilaku demokratis didefinisikan sebagai sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati hak orang lain, bersikap adil, dan ikut aktif berperan dalam kehidupan berdemokrasi. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan data dan fakta secara transparan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Nah, dari situ saya ingin para audiens setelah pemaparan dari saya dapat memilah informasi dengan baik dan jangan langsung berpikir sendiri tanpa tahu itu informasi sudah akurat atau belum. Terima kasih kepada tutorial materi ini luar biasanya. Untuk itu, biar kita bisa lebih luas lagi tentang materi ini. Boleh saya kasih kesempatan kepada para peserta untuk bertanya kepada narasumber kita yang kedua. Untuk para peserta, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sebelah dari Universitas Subhanallah ingin menanyakan kepada Bapak Renat, sudah dijelaskan keterbukaan informasi. Saya ingin menanya bagaimana keterbukaan informasi ini dapat memperkuat sekaligus mengancam nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Bahwa itu sangat benar, di mana kemudahan akses itu sangat berpengaruh dalam kita berdemokrasi. Itu sangat benar karena di mana kemudahan akses itu bisa memberikan suasana adil di mana kita semua dapat berpendapat. Namun di sisi lain itu juga bisa mengancam nilai demokrasi karena tidak semua orang dapat menghargai perbedaan pendapat. Nah, maka dari itu saya menginginkan bahwa kita semua itu dapat menghargai perbedaan pendapat. Jadi itu dari sikap kita sendiri, bagaimana cara kita mengelola perbedaan pendapat dan juga bagaimana kita mengembangkan sikap demokratis dalam diri kita sendiri. Terima kasih untuk atas jawabannya dan juga terima kasih pada untuk peserta yang telah bertanya. Nah, kita sudah selesai dua materi berdebat hari ini. Tapi sebelum jadi saya menambahkan kesimpulan pada materi pertama yaitu yang perbankan. Walaupun Gen Z menghadapi berbagai tantangan serius seperti krisis moral, tekanan sosial, masalah kesehatan mental, dan perubahan cepat di dunia kerja. Namun, di balik tantangan tersebut, Gen Z juga memiliki banyak sisi positif yang patut diapresiasi, seperti kebukaan yang tinggi, kemampuan adaptasi yang cepat, kedekatan dengan teknologi, serta kreatif. Dengan
karena sekaligus potensi mereka, Gen Z dapat menjadi generasi yang kaku dan membawa perubahan positif di masa depan. Jadi, para hadirin yang saya hormati, telah usai sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk para narasumber serta hadirin yang telah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Semoga materi untuk hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, telah usai pula tugas saya untuk membantu diskusi hari ini. Saya akan kembalikan lagi kepada MC. Saya Nadine Kariki Azari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, kita telah sampai kepada penghujung acara pada seminar kali ini. Namun sebelum itu, kegiatan ini akan ditutupkan dengan menyerahkan sertifikat kepada narasumber dan penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh Ibu Kamila nantinya. Kepada Ibu Kamila dan kedua narasumber dipersilakan untuk maju ke depan. Video presentasi boleh standby. Maju. Boleh dong tepuk tangannya betul. Terima kasih kepada Ibu Kamila Natania dan kedua narasumber kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga antusiasme kepada seluruh peserta. Semoga seminar ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda agar mampu menjadi pemimpin kita, sikap demokratis dan literasi informasi menghadapi dunia serba terjadi. Saya Valeria Nidjatosi Dan saya Muhammad Rekatan Bintik sebagai Master of Ceremony untuk ini. Mohon maaf atas kekurangan selama memajukan acara. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam pelajaran Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.